Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait optimalisasi tata ruang rumah sakit berbasis TI dan AI untuk memenuhi penugasan dari manajemen tata ruang yang diampu oleh Bapak Safari. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Jika Pustiva dengan akronim 010, lalu ada Via Hikmatul Hasanah dengan akronim 018, lalu ada Ica Randita dengan akronim 019, ada Isnaini dengan akronim 020, ada Muhammad Ali dengan akronim 027, dan saya sendiri, Nabila Fitri, dengan akronim 030. Adapun studi kasus kami di sini yaitu terkait dashboard monitoring bor dan alert system berbasis AI di mana notifikasi otomatis saat bor melebihi 85% selama 3 hari. Tools yang kami gunakan adalah Google Sheets dan juga Looker Studio. Jadi di sini kami sudah membuat terkait beberapa prompt yang sudah disesuaikan dengan materi yang kami dapatkan terkait role, konteks, task, constraint, dan juga format. Di mana pada prompt pertama yaitu untuk membuat sebaran data bor dalam format sheets. Isi prompt sebagai seorang data generator yang memahami kebutuhan data untuk analisis manajemen rumah sakit, buatkan saya data simulasi bed occupancy rate atau bor harian untuk sebuah rumah sakit selama 60 hari terakhir. Data harus mencakup kolom tanggal, lalu kolom jumlah tempat tidur tersedia, lalu kolom jumlah pasien dirawat, kolom berharian, dan pastikan dalam rentang 60 hari tersebut ada setidaknya 3-5 periode di mana bor melebihi 85% secara berturut-turut selama minimal 3 hari. Untuk mensimulasikan kondisi studi kasus, sajikan data dalam format tabel XLSX yang mudah disalin ke Google Sheets. Lalu di prompt kedua, di sini untuk membantu langkah-langkah membuat tabel monitoring dan rumus warning otomatis di Google Sheets. Ini isi promptnya sebagai seorang ahli Google Sheets dan manajemen data rumah sakit, berikan panduan langkah demi langkah yang jelas dan praktis dalam membuat tabel monitoring board di Google Sheets. Panduan ini harus mencakup yang pertama, cara mengimpor atau menyalin data bor harian yang sudah disediakan oleh Google Sheets, lalu langkah-langkah membuat kolom perhitungan bor otomatis jika belum ada, lalu cara membuat rumus atau aturan performatan kondisional atau conditional formatting untuk memberikan peringatan otomatis visual jika berharian melebihi 85% selama 3 hari berturut-turut, serta jelaskan rumus yang digunakan dan bagaimana menerapkannya, lalu sertakan contoh rumus spesifik untuk kondisi peringatan tersebut. Lalu berikan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang mudah diikuti oleh pemula di Google Sheets dengan asumsi data bor sudah ada di kolom A tanggal, B jumlah tempat tidur, C jumlah pasien, dan D berharian persen output dalam bentuk poin-poin atau langkah demi langkah yang terstruktur. Lalu di prompt ketiga ini, yaitu untuk membantu format Google Sheets ke Looker Studio dalam membuat dashboard visual. Isi promptnya, sebagai seorang ahli visualisasi data dan Looker Studio, berikan panduan langkah demi langkah dalam menghubungkan Google Sheets yang berisi data board dan sistem alert ke Google Looker Studio untuk membuat dashboard visual. Panduan ini harus mencakup cara menghubungkan Google Sheets sebagai sumber data di Looker Studio, lalu langkah-langkah membuat grafik tren berharian, misalnya grafik garis, lalu cara membuat indikator angka atau scorecard untuk berrata-rata dan bertertinggi, lalu cara menampilkan status peringatan atau alert dari Google Sheets di dashboard Looker Studio, misalnya menggunakan tabel atau indikator warna jika memungkinkan. Lalu sertakan tips untuk desain dashboard yang bersih dan informatif untuk manajemen rumah sakit. Berikan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang jelas dan mudah diikuti dengan asumsi Google Sheets sudah siap. Output dalam bentuk poin-poin atau langkah demi langkah yang terstruktur. Lalu yang keempat adalah prompt untuk rekomendasi dari hasil dashboard. Isi promptnya, sebagai seorang konsultan manajemen rumah sakit yang berpengalaman dalam optimalisasi tata ruang dan operasional analisis skenario berikut, yaitu yang pertama, sebuah rumah sakit memiliki dashboard monitoring board yang menunjukkan tren bor harian cenderung meningkat dalam 2 bulan terakhir, terdapat 5 periode dalam 60 hari terakhir di mana bor melebihi 85% selama 3 hari berturut-turut, memicu peringatan otomatis. Bor rata-rata bulanan saat ini adalah 82%. Berdasarkan data dan tren ini, berikan analisis mendalam mengenai potensi penyebab bor tinggi dan implikasinya terhadap pelayanan pasien serta efisiensi operasional. Kemudian, berikan 3-5 rekomendasi strategis dan taktis yang konkret dan dapat diterapkan untuk optimalisasi penggunaan ruang dan manajemen kapasitas rumah sakit. Rekomendasi harus mempertimbangkan aspek efisiensi, kualitas pelayanan, dan kepatuhan regulasi, sertakan juga bagaimana AI dapat lebih lanjut membantu dalam proses analisis dalam pengambilan keputusan ini. Itulah terkait 4 prompt yang sudah kami siapkan. Untuk selanjutnya, terkait penerapan prompt akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Setelah mengetahui terkait bagaimana prompt yang kami gunakan, langkah pertama adalah memasukkan prompt, yaitu untuk membuat sebaran data bor dalam format sheets atau bed occupancy rate. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi AI yaitu Manus. Di sini saya menggunakan Manus dan saya langsung memasukkan saja terkait prompt 1 yang sudah digunakan untuk mendapatkan output yang saya inginkan.
Di sini saya juga menambahkan terkait mari kita mulai, pastikan kamu mengerjakan sesuai arahan agar sesuai dengan prompt yang saya inginkan. Lalu tinggal mengirim dan menunggu terkait AI untuk berpikir. Setelah selesai, karena saya menekankan untuk membuat output dalam bentuk SLXS atau dalam bentuk Excel, sehingga nantinya sudah didapatkan terkait hasil untuk sebaran data bor simulasi yang bisa kami gunakan. Di mana di sini terdapat case untuk 3 hari berturut-turut terdapat bor di atas 85%. Di sini berada pada tanggal 9 hingga 11. Baik, selanjutnya di sini saya bertugas untuk mengolah data bor menggunakan Google Sheets serta membuat sistem monitoring dan alert otomatis sesuai dengan studi kasus dashboard monitoring bor dan alert system. Langkah pertama adalah dengan mengimpor data simulasi bor yang telah dibuat sebelumnya ke Google Sheets. Data ini terdiri dari tanggal, jumlah tempat tidur yang tersedia, jumlah pasien dirawat, dan juga nilai bor harian selama 60 hari. Untuk langkah pertama adalah mengimpor data simulasi bor ke Google Sheets. Data ini terdiri dari tanggal, jumlah tempat tidur yang tersedia, jumlah pasien yang dirawat, dan nilai bor harian selama 60 hari. Data ini akan digunakan sebagai dasar monitoring tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit dan sebagai bahan analisis untuk mendeteksi kondisi overload kapasitas. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan kolom status untuk mengelompokkan kondisi bor menjadi normal dan warning. Di sini pada tabel E1. Baik, saya akan menggunakan rumus if yang digunakan untuk memberikan status warning apabila bor melebihi 85% dan status normal apabila masih berada di bawah batas tersebut. Untuk rumusnya akan saya tampilkan di layar. Nah, rumus kemudian diterapkan ke seluruh data sehingga setiap nilai bor dapat teridentifikasi secara otomatis. Lalu, saya akan membuat kolom alert untuk mendeteksi kondisi bor yang melebihi 85% selama 3 hari berturut-turut. Di sini saya masukkannya pada tabel F1. Lalu, rumus akan dimulai dari F4 karena sistem memerlukan data 3 hari terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan. Jika pada 3 hari tersebut nilai bor sama-sama di atas 85%, maka akan muncul status alert sebagai tanda bahwa kapasitas tempat tidur rumah sakit sedang mengalami tingkat okupansi yang tinggi dan perlu mendapatkan perhatian. Untuk rumusnya akan saya tampilkan di layar. Nah, di sini rumus AND digunakan untuk memeriksa apakah 3 hari berturut-turut memiliki nilai bor di atas 85%. Jika terpenuhi, maka sistem akan menampilkan status alert sesuai yang ditampilkan di layar.
Untuk mempermudah monitoring, saya akan menerapkan format bersyarat sehingga nanti untuk nilai bornya yang melebihi 85% akan otomatis ditampilkan dengan warna merah sebagai peringatan visual. Untuk caranya, yang pertama yaitu blok seluruh nilai bor dari D2 sampai dengan D61. Lalu, klik format, pilih format bersyarat. Nah, di sini pada aturan format bersyaratnya, di bagian format sel jika ini pilih di lebih besar dari. Lalu untuk nilai formulanya diisi dengan 85. Untuk warnanya di sini saya memakai warna merah. Nah, setelah itu sudah akan langsung terlihat bagaimana terkait dari sistem yang akan mendeteksi untuk warna merah sebagai tanda warning. Selanjutnya, saya akan membuat ringkasan dashboard untuk memudahkan interpretasi hasil monitoring bor. Pada bagian pertama, saya menghitung rata-rata bor menggunakan fungsi average. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui tingkat okupansi tempat tidur rumah sakit secara keseluruhan selama periode pengamatan 60 hari. Untuk rumusnya akan saya tampilkan di layar. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata bor sebesar 78%. Selanjutnya, saya akan menghitung bor tertinggi menggunakan fungsi max. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui nilai bor tertinggi yang pernah terjadi selama periode pengamatan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai puncak penggunaan kapasitas tempat tidur rumah sakit. Untuk rumusnya akan saya tampilkan di layar. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungannya, bor tertinggi yang tercatat adalah sebesar 95,6%. Lalu pada bagian terakhir, saya akan menghitung fungsi jumlah alert menggunakan fungsi COUNTIF. Fungsi ini digunakan untuk menghitung berapa kali sistem mendeteksi kondisi bor di atas 85% selama 3 hari berturut-turut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, dengan rumus yang sudah saya tampilkan di layar. Nah, dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan terdapat kejadian alert. Nah, berdasarkan hasil perhitungan terdapat 6 kejadian alert selama periode pengamatan. Baik, langkah terakhir di sini saya akan membuat grafik untuk memvisualisasikan data bor selama 60 hari. Grafik ini digunakan agar pola kenaikan dan penurunan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit dapat dilihat dengan lebih mudah dibandingkan hanya melalui tabel data. Untuk caranya akan saya tampilkan di layar. Terlebih dahulu kita blok untuk di tabel yang kami inginkan untuk dijadikan sebuah grafik. Lalu saya klik sisipkan dan memilih diagram. Di sini saya memilih rangkaiannya hanya untuk di tanggal dan juga di bor hariannya. Untuk jenis diagram yang saya pilih yaitu menggunakan grafik garis karena jenis grafik ini paling sesuai untuk menampilkan perubahan nilai bor dari waktu ke waktu serta memudahkan pemantauan tren harian.
Nah, di sini grafik ini menampilkan tren berharian selama 60 hari berdasarkan data yang telah diolah sebelumnya. Sumbu horizontal menunjukkan tanggal pengamatan, sedangkan untuk sumbu vertikal menunjukkan persentase BOR. Melalui grafik ini, penggunaan dapat melihat periode ketika BOR mengalami kenaikan maupun penurunan. Selain itu, grafik juga membantu mengidentifikasikan kondisi yang berpotensi menyebabkan overload kapasitas tempat tidur rumah sakit. Visualisasi ini mendukung proses monitoring BOR secara lebih cepat dan akan menjadi dasar untuk mengembangkan dashboard yang lebih interaktif pada tahap selanjutnya menggunakan Looker Studio. Baik, untuk bagian ini saya bertugas membuat dashboard visual menggunakan Google Looker Studio berdasarkan data BOR yang telah dibuat sebelumnya pada Google Sheets. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka Google Looker Studio dan membuat laporan baru. Setelah itu, pada halaman pemilihan sumber data, pilih Google Sheets. Lalu, pilih file spreadsheet data BOR yang sudah kita siapkan tadi. Untuk membuat scorecard berrata-rata, klik tambahkan diagram lalu pilih scorecard. Di bagian matriks, pilih BOR harian persen, lalu ubah agregasi menjadi average atau rata-rata. Tab gaya, atur ukuran angka menjadi 48 pt. Lalu untuk scorecard BOR tertinggi, buat scorecard baru dengan metrik yang sama. Lalu ubah agregasi menjadi max. Ubah warna angka menjadi merah agar lebih mencolok. Lalu untuk scorecard jumlah alert, pilih buat scorecard baru. Pilih matrix alert. Lalu ubah agregasi menjadi jumlah. Tambahkan filter agar hanya menghitung baris yang berisi kata alert. Susun ketiga scorecard ini secara horizontal di bagian paling atas dashboard. Setelah itu, kita masuk pembuatan grafik tren BOR harian. Pilih jenis diagram deret waktu, bukan diagram garis biasa. Diagram deret waktu lebih cocok karena mengenali format tanggal secara otomatis. Untuk dimensi X, pilih tanggal fix. Lalu untuk sumbu matriks Y, pilih BOR harian persen. Pastikan bagian